Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmatkan Ustaz Amir yang berhalangan untuk mengisi kajian di pagi ini, dan ya kita sharing bukan ngajarin atau apa. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan seterusnya barangkali diambil dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar ini berisi tentang doa-doa, berisi tentang zikir-zikir yang barangkali apabila kita pelajari, apabila kita amalkan, ini sesuai dengan kebutuhan rohani kita yang sudah sepuh. Barangkali kita punya rasa kerinduan bagaimana di usia senja ini tersambung dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampa. Apa yang kita ucapkan baik doa ataupun zikir, bagaimana supaya hati kita itu serasa curhat, serasa berdialog, serasa benar-benar Allah itu berada di hadapan kita dan menatap kita. Barangkali apabila kita merasakan ini, mudah-mudahan kita sudah mulai mencapai titik yang namanya ihsan, yaitu dalam setiap ibadah kita, kita senantiasa merasakan bagaimana kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihatnya, maka paling tidak kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini sedang dilihat, sedang dipandang oleh Allah. Sehingga dalam setiap kesempatan ibadah kita, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat ingin dipuji, jauh dari sifat hal-hal lain yang sifatnya ingin nampak bahwa kita sebagai orang soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari sifat-sifat itu. Sedikit diperkenalkan bahwa kitab Al-Azkar ini berisi tentang zikir-zikir. Kalau dihitung jumlahnya sampai dengan 1324 doa, 1324 zikir yang kita bisa pilih. Bahkan bila perlu kita bisa pakai semuanya kalau mampu. Imam Nawawi ini selain mengarang kitab zikir ini juga mengarang kitab-kitab lainnya sampai dengan 40 kitab. Termasuk kitab hadis kecil yang kita kenal, yang sering kita dengar, Arba'in Nawawi. Ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh beliau. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Minhaj yang merupakan syarah dari Sahih Muslim, kitab Minhajut Thalibin, kitab Majmu' syarah Al-Muhadzab. Ini adalah kitab-kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, serumpun dengan kitab Al-Azkar ini. Guru dari Imam Nawawi tercatat dalam bukunya itu ada 13.
Orang yang berilmu ternyata gurunya sangat banyak. Hendaknya ini juga menjadi prinsip buat kita supaya kita juga sebanyak-banyaknya mencari ilmu. Sebanyak-banyaknya mencari guru agar kita juga bijak dalam berakidah, bijak dalam bermadzhab. Kenapa? Karena masing-masing guru itu beda latar belakang, beda dasar, karena ada perbedaan geografis. Ini juga yang melatar belakangi kenapa terjadi banyak perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mazhab. Nah, ketika kita memiliki banyak referensi termasuk banyak guru, diharapkan kita punya sikap wasatiyah. Sikap wasatiyah itu sikap tengah-tengah, sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Karena insya Allah apa yang kita dengar, apa yang sampai kepada telinga kita, semuanya berdasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya. Insya Allah semuanya juga berasal dari Al-Quran dan hadis. Kitab Al-Azkar dari Imam Nawawi ini memuat berbagai doa yang beredar di masyarakat. Barangkali ini juga bisa menjadi konfirmasi apakah doa-doa yang kita dengar, apakah zikir-zikir yang kita biasa lakukan, apakah sudah berdasarkan hadis atau belum, sudah berdasarkan referensinya atau sudah ada referensinya atau tidak. Nah, barangkali kitab ini menjadi jawaban. Oh, ternyata apa yang kita lakukan ini sumbernya atau ada di dalam kitab ini. Misalnya di dalam kitab ini juga dicantumkan bagaimana bacaan-bacaan sholat. Doa iftitah tidak hanya dicantumkan satu model, tidak hanya dicantumkan satu bacaan, tetapi banyak bacaan yang kita bisa pilih untuk amalkan. Sehingga ketika kita menggunakan inni wajjahtu wajhiya dengan rekan kita yang mengucapkan ba'idni, tidak terlalu kita permasalahkan. Karena apa? Semuanya memang berdasarkan dalam kitab-kitab referensi, dan hendaknya ini menjadi pegangan amaliyah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini Imam Nawawi menyantumkan bahwa wa iktasara fi hadzal kitab alal ahadis allati fil kitabil masyhur allati huwa usul. Jadi di dalam kitab ini beliau menyampaikan bahwa apa yang beliau tulis di sini berdasarkan kitab-kitab hadis yang masyhur yang beredar di masyarakat. Paling tidak ada 5 kitab yang menjadi referensi beliau menyusun kitab ini. Wahia Sahih Al-Bukhari. Jadi yang pertama Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan berbagai kitab-kitab masyhur lainnya. Jadi kita mengamalkan kitab zikir
atau kita mengamalkan zikir-zikir yang ada di dalam kitab ini memudahkan kita untuk mengamalkan inti dari kitab-kitab yang kutubus sittah barangkali. Tidak usah repot-repot karena kita memiliki keterbatasan ilmu. Dengan kitab ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu. Tentu saja di sini juga dicantumkan derajat dari hadis-hadisnya. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa level hadis ini banyak derajatnya, banyak tingkatnya. Dalam kitab ini ketika disebut kitab atau ketika disebut hadisnya dhaif, di sini juga dicantumkan bahwa hadis ini hadis dhaif. Kemudian kita juga sering mendengar, sering dibenturkan dengan statement-statement bahwa apa yang kamu lakukan adalah hadis yang tidak sahih. Dalam kitab ini juga dicantumkan bahwa hadis dhaif tidak selalu tidak boleh dilakukan untuk beramal. Hadis dhaif tidak selalu tidak boleh dilakukan untuk beramal. Ada kalanya hadis dhaif ini boleh kita lakukan dalam aspek ibadah tertentu agar kita mendapatkan keutamaan amal ibadah kita. Yang tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif adalah dalam hal akidah. Dalam hal akidah, hadis dhaif tidak boleh kita gunakan. Dalam hal halal haram, dalam hal jual beli, hadis dhaif ini juga tidak boleh kita gunakan. Jadi untuk fadhailul amal, hadis dhaif ini dalam kitab ini akan nanti disampaikan kenapa kita boleh melakukan amal-amal tersebut. Contoh, misalnya kita sering mendengar atau kita berlomba-lomba agar anak kita menjadi penghafal Al-Quran dengan alasan para penghafal ini bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Ini adalah menurut banyak referensi termasuk hadis dhaif. Tetapi kita banyak orang yang tetap merekomendasikan ingin putra-putrinya menjadi para penghafal Al-Quran. Terus apakah dengan demikian menghafalkan Al-Quran itu menjadi tidak boleh? Karena ada hadis dhaifnya. Tidak seperti itu. Jadi untuk fadhailul amal tetap saja kita boleh untuk merekomendasikan agar putra-putri kita
menjadi penghafal Al-Quran. Karena ada fadhailul amal. Fadhailul amal itu keutamaan amal kita. Keutamaan amal kita. Dalam kitab ini juga kita akan mendapatkan a'malul yaum. Artinya misalnya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Termasuk misalnya ketika kita sholat. Habis sholat ada serangkaian doa yang kita bacakan. Nah, dalam kitab ini juga dicantumkan referensinya. Berdasarkan hadis apa, kalimat atau teks aslinya seperti apa. Kenapa menjadi penting kitab Al-Azkar ini? Karena berisi tentang hal-hal yang melembutkan hati kita, menjauhkan hati kita dari sifat-sifat sombong. Dengan kita berzikir, dengan kita ingat kepada Allah bahwa kita merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa zikir ini juga menjadi penting? Karena Allah juga memerintahkan agar kita untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, fadhkuruni adzkurkum. Jadi ketika kita zikir, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Kalau kita lalai, tidak pernah ingat kepada Allah berdasarkan surat ini, maka berdasarkan ayat ini, maka Allah juga pasti akan mengabaikan, melalaikan kita. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat juga Allah menyantumkan hal yang menjadi referensi, menjadi ajakan, menjadi anjuran agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Di dalam kitab ini juga dibahas tentang bagaimana zikir. Apakah zikir itu tidak boleh dilisankan, diucapkan, atau cukup di dalam hati? Nah, di dalam kitab ini disampaikan bahwa sebisa mungkin ketika kita berzikir, ketika kita berdoa itu dua-duanya. Tetapi kalau harus memilih mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah yang di dalam hati. Zikir ini ada dua macam. Zikir lisan, zikir yang diucapkan oleh kita, dan zikir qalbi, zikir di dalam hati. Kita tidak mengucapkannya dengan lisan, dengan suara, tetapi hati kita senantiasa tertambat kepada Allah. Maka ketika kita mampu untuk berzikir, ingat kepada Allah tanpa mengucapkan, mengeluarkan suara, maka ini berdasarkan kitab Al-Azkar ini itu lebih utama. Cuma sayangnya kalau kita diam, akhirnya malah ngelamun, pikiran kita kemana-mana, sehingga kebanyakan dari kita yang awam ini, kita senantiasa menzikirkan, melafadzkan, mensuarakan zikir kita dengan tujuan agar hati kita ikut terbawa, ikut tertambat, ikut seakan-akan kita sedang mengucapkan, sedang berdialog, sedang berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam kitab ini ada yang bisa dijadikan jawaban. Barangkali saya pernah mendengar ada statement, saya nggak mau ke masjid karena saya takut dibilang riya kalau saya ke masjid. Saya nggak mau ke masjid, takut saya itu dibilang soleh kalau saya sering-sering ke masjid. Padahal saya tidak sesoleh itu, sehingga saya nggak mau dibilang termasuk riya, ingin dipuji. Nah, di sini ada satu artikel, ada satu tulisan, tarokal amal li ajlin nas riya. Justru sebaliknya, meninggalkan satu perbuatan, satu amalan dengan tujuan agar tidak dipuji oleh manusia, justru itu adalah riya. Tidak melakukan amalan atau meninggalkan amalan takut dipuji oleh manusia, itu adalah riya. Ini kebaliknya. Kita melakukan amalan, perbuatan biasanya biar dipuji. Tetapi ini bisa punya makna tarokal amal li ajlin nas riya. Jadi karena saya nggak mau dibilang soleh, saya nggak mau ke masjid. Nggak mau dibilang soleh, saya nggak mau ke masjid. Karena kebanyakan dari orang yang ke masjid itu menurut pendapatnya adalah riya. Nah ini juga penting, pada akhirnya kita memiliki definisi ikhlas. Ikhlas itu apa sih nantinya? Dalam kitab ini juga dibahas apa yang dimaksud dengan ikhlas. Dan ketika saya membacanya cukup tertegun juga bahwa iya ya, ternyata ikhlas ini kadang-kadang lebih mudah diucapkan, tetapi dalam perbuatannya berat sekali. Karena kadang-kadang kita masih memperdulikan apa kata orang. Padahal yang namanya ikhlas di sini juga, yang penting saya beribadah, melakukan amalan karena Allah, tidak peduli apa pendapat orang, tidak peduli apa yang dikatakan orang, maka ini termasuk kategori ikhlas. Kemudian tadi disampaikan bahwa meninggalkan amal karena manusia takut dipuji adalah riya. Lah terus kalau beramal karena ingin dipuji oleh manusia bagaimana? Nah di sini wal amalu li ajlin nasi syirkun. Justru ketika kita beramal agar kita mendapatkan komentar, pujian, atau tidak murni karena Allah, tetapi karena orang lain, maka ini termasuk kelompok syirik. Jadi ketika kita beramal tapi ingin disebut, kira-kira gitu, li ajlin nas, bahkan ini termasuk syirik. Imam Nawawi menyampaikan bahwa seperti itu pendapatnya. Ya ini mungkin sekedar pengenalan. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan-kesempatan lain, biar tidak bertanya-tanya ini Pak Yasin dari mana sih sumbernya, gitu.
Ya insya Allah nanti kitab ini yang akan menjadi referensi apa yang akan disampaikan pada materi-materi berikutnya kalau ada kesempatan. Mudah-mudahan ketika saya menyampaikan dasarnya bisa sedikit menjawab keraguan. Ah, ini paling nggak ada sumbernya ini karena Pak Yasin hanya sudah melakukan saja. Nah, insya Allah ketika kita membaca dari mana referensinya bisa menguatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu ada sumbernya, ada dasarnya, tidak kita mudah digoyang. Kita tidak mudah digoyang oleh karena banyak referensi yang kita pegang. Sudah menjadi fitrah dari awal bahwa banyak mazhab, banyak aliran pemikiran yang kita bisa pilih. Dengan harapan ketika kita memegang salah satunya, tidak membuat kita menjadi merasa lebih baik, tidak merasa kita lebih mulia dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Karena ketika kita merasa lebih baik, ketika kita merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, pada dasarnya kita sudah merasa takabur. Merasa lebih baik dibandingkan orang lain adalah takabur. Dan apabila di dalam hati kita ada setitik takabur itu, maka Allah juga mengharamkan kita untuk masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga apabila ada di antara kita, dalam diri kita, terasa kita lebih mulia dibandingkan orang lain, atau kita memandang orang lain itu tidak sebaik kita, maka barangkali ini termasuk dalam definisi kibrin, definisi takabur, definisi sombong, sehingga kita bisa menghindari sifat-sifat yang ada di dalam hati kita, karena hadis tadi bahwa tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong atau takabur. Dalam kitab ini juga mungkin sebagai oleh-oleh, saya sudah coba pilihkan barangkali menjadi amalan kita berikutnya. Misalnya ada bab ma yuqalu inda subhi wa indal masa. Bab ini menerangkan apa yang kita ucapkan ketika di waktu subuh pagi atau di waktu sore, sehingga kita sekarang sering mendengar zikir pagi, zikir sore. Nah, di dalam kitab ini juga dicantumkan zikirnya seperti apa. Kenapa harus ada zikir pagi dan zikir sore? Nah, di sini dalam surat Toha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Paling tidak ini menjadi salah satu referensi kenapa kita harus berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, dalam Sahih Bukhari di antara zikir yang baik untuk kita lakukan, karena di sini juga beliau menyantumkan fadilahnya, menyantumkan manfaatnya. Di antaranya warwaina fi Sahih Bukhari an Sadad bin Ausi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara
yang tercantum dalam Sahih Bukhari yang baik untuk kita lakukan pada pagi atau sore hari adalah Sayyidul Istighfar. Saya yakin kita semua sudah hafal dengan Sayyidul Istighfar ini. Tetapi barangkali ketika kita mengetahui fadilah, keutamaan, faidah dari istighfar ini, kita akan lebih sering melakukannya, bahkan mendawamkannya, melanggengkannya, terus-menerus melakukannya setiap pagi dan sore. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Insyaallah kita sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma shana'tu. Zikir pagi sore ini kalau kita lakukan, apa sih faedahnya? Nah, dalam kitab ini dicantumkan bahwa idza qala dzalika hina yamsi famata dakhalal jannah. Apabila kita menzikirkan Sayyidul Istighfar ini di waktu pagi, kemudian sorenya dia meninggal, dakhalal jannah, maka kita akan dijamin masuk surga. Menarik enggak kita untuk mengamalkan zikir ini? Nah, barangkali ini menjadi salah satu referensi. Oh iya, ternyata ada di dalam kitabnya. Au kana min ahlil jannah. Wa idza qila wa idza qala hina yasbihu pamata yaum misli. Sebaliknya, apabila kita menzikirkannya sore, kemudian paginya kita meninggal, maka sama, kita termasuk golongan ahli surga. Nah, ini diantara zikir-zikir yang baik yang tercantum di dalam kitab ini, yang kita juga sering mendengar dan beredar di masyarakat. Ya, insya Allah kalau kita sudah tahu, sedikit banyak menjadi pegangan atau pegangan kita lebih kuat bahwa saya mengamalkan zikir Sayyidul Istighfar ini tidak katanya, tetapi karena memang di dalam kitab yang disusun oleh orang yang maksum ini tercantum, dan insya Allah pada akhirnya apa yang kita lakukan selalu dan senantiasa berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis. Ini saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa memulai dari awal, sehingga apa yang tercantum di dalam kitab ini sedikit demi sedikit kita buka, sehingga ya belum tentu 1 tahun kalau setiap hari kita buka juga bisa hatam, tapi paling tidak ketika kita buka, oh iya ternyata ada dalam kitab ini, termasuk habis sholat fardu kita doa, kita zikir, ada juga ternyata di dalam kitab ini, walaupun di situ tidak hanya satu itu, tetapi kita bisa memilih pilihan-pilihan zikir yang kita pilih. Yang mudah-mudahan ketika kita semakin banyak mendapatkan referensinya, lebih menguatkan kita, lebih meyakinkan kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.